Shalom saudara-saudari terkasih, saya mengikuti perkembangan hari-hari ini. Kita boleh ngomong yang jujur saja, yang jujur. Tidak usah ada kepentingan apapun selain memberi penghargaan, hargai orang-orang lokal di daerah setempat yang Tuhan taruh mereka, Tuhan percayai mereka untuk mengelola alam semesta ini. Daripada konflik itu terus jalan karena pemaksaan kehendak dari pusat, Jakarta mau apa? Cari investor, lalu memaksakan kehendak tanpa dialog dengan orang pemilik tanah sudah turun-temurun sebelum Indonesia ada. Kita harus ngomong jujur, Sebelum bangsa Indonesia ada, setiap suku, marga, adat, budaya, ahli waris, itu Tuhan sudah taruh orang-orang itu di Sumatera, di Jawa, di Flores, di Kei, di tanah Papua, di Ambon. Itu Tuhan sudah taruh orang-orang di situ, dan mereka sudah berkembang beranak cucu sampai ke generasi yang sekarang ini. Lalu anak-anak dari daerah itu yang lahir dari rahim mama, bapa setempat itu sudah sekolah, sudah banyak orang pintar, sudah banyak orang yang berbudaya, sudah banyak orang yang beradab, berperi kemanusiaan, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak boleh bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia memaksakan kehendak untuk merusakkan tanpa menghargai orang-orang lokal. Mari kita turunkan niat kita, rencana kita yang tidak menghargai orang-orang lokal. Karena kekerasanlah yang kami lihat ketika memaksa kehendak pakai militer untuk mengamankan proyek. Dan itu bangsa ini bisa hancur. Karena melahirkan luka, ketidakpenghargaan kepada orang-orang lokal. Ini bukan bangsa yang besar, tapi ini bangsa yang tidak tahu menghargai dan menghormati kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai itu jadi hilang. Lalu militer pasang diri seperti mereka lah segala-galanya. Di atas kalian masih ada Tuhan. Ini banyak orang pintar. Maka sebagai anak bangsa yang tahu menghargai, menghormati, mencintai semua manusia yang beradab yang ada di atas tanah itu, bagus kalau kita mulai memberikan penghargaan kepada tua-tua adat, orang-orang setempat, akademisi setempat, untuk bukan kepentingan, tetapi melihat potensi-potensi lokal. Lalu bagaimana potensi-potensi lokal itu diberdayakan tanpa merusakkan apa-apa, tapi dimanfaatkan buat masyarakat penduduk setempat itu sejahtera, bahagia di atas tanahnya. Lalu dari hasil itu dipakai untuk kesejahteraan mereka dan juga kesejahteraan yang lain. Sebab saya lihat yang jadi sekarang adalah pemaksaan kehendak. Lalu militer, tentara, polisi, brimob, bin, bais, itu semua dipakai untuk mengamankan kehendak paksa itu, yang tentu tidak akan berhasil. Dia akan berhasil dalam waktu singkat saja, karena kita pakai pupuk, kita pakai begini, pakai begitu. Karena ada dari dulu itu sudah ada satu peribahasa bilang panas-panas tai ayam. Di depan ini panas, semangat, ketika ini mulai rusak, upah sudah mulai tidak jalan, tanah sudah mulai tidak menghasilkan lagi, lama-lama dia akan low juga.
Lalu tinggal adalah kenangan kepahitan. Karena orang adat sendiri tidak dihargai, orang adat tidak diberi ruang, tidak pakai ada akademisi lokal. Misalnya kalau di Papua, bagaimana kita pakai perguruan tinggi, Universitas Cenderawasih yang ada, bagian antropologi, sosiologi, untuk meneliti baik di tempat ini bisa buat apa, di sana bisa buat apa, sana bisa buat apa, sambil bicara dengan masyarakat adat supaya mereka dengan sukacita memberi lahan dan mereka juga menikmati dari lahan itu. Tapi kalau kita kasih kepada perusahaan lain, orang setempat mau kemana? Nanti mereka sudah pagar, akhirnya orang setempat nanti ada di luar pagar. Kita berdosa. Ini kita berdosa. Saya yakin dan percaya kalau kita masih gunakan pola yang seperti sekarang, cepat atau lambat, pasti kita akan hancur. Bangsa Indonesia negara kepulauan ini, pulau-pulau akan pecah-pecah. Karena kita ini dipersatukan, karena kita diberi penghargaan. Bhinneka Tunggal Ika, dihargai dalam budaya, pikiran, tradisi, lahan lokal, apa semua. Itu yang bikin kita bersatu. Tapi kalau yang model sekarang, percaya, cepat atau lambat, perbuatan yang kita lakukan ini bikin ada manusia lain bisa intervensi masuk, atau manusia lain sesama yang lain, mereka bisa potong, tutup saluran-saluran berkat yang datang ke Indonesia, maka rupiah bisa anjlok. Ketika itulah nanti masing-masing daerah akan pecah. Kita ini hanya dikuatkan sebagai satu kesatuan bangsa ini hanya karena ada tentara, polisi. Kalau tentara dan polisi sudah tidak ada, itu sudah masing-masing sudah minta berdiri sendiri. Sekarang bagaimana membangun rasa dihargai, dihargakan, lalu yang lokal itu diberi ruang supaya kita tetap bersatu dan kita membangun negeri yang kaya ini. Jangan membodohkan siapapun. Kita semua sudah sekolah, kita semua pintar. Jangan pakai adik-adik tentara yang baru, polisi yang baru 1-2 strap itu, jangan pakai mereka. Jangan perintahkan mereka untuk melakukan intimidasi, teror atau kekerasan ini, kekerasan itu kepada warga negara sendiri. Ini sangat jelek, perbuatan yang paling tidak terpuji. Semoga kita berpikir secara waras, kita memberi penghargaan bahwa kita semua sudah sekolah, kita mengerti, kita tahu adat, kita bermartabat untuk mengelola negeri ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai di hati kita semua, dan sejahtera kita tuai. Tuhan Yesus berkati. Amin.